Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, karyawan dan karyawati Rumah Sakit Asy-Syifa yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Kita bertemu kembali pada kali ini di pengajian rutin kita setiap Jumat kedua, walaupun hanya melalui udara. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa berada dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini kita akan membicarakan masalah surat yang sangat sudah populer yang kita biasa baca sehari-hari dalam kita sholat yang 5 waktu ataupun sholat-sholat sunat, yaitu surat Al-Fatihah. Para jamaah sekalian, sebelum kita menjelaskan isi kandungan surat Al-Fatihah, perlu juga diketahui terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah itu sendiri. Baik itu namanya, jumlah ayatnya, keutamaannya, kedudukannya, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Yang pertama adalah tentang nama-nama lain bagi surat Al-Fatihah. Terdapat banyak nama bagi surat Al-Fatihah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, di antaranya yang pertama tentu saja Al-Fatihah adalah nama yang populer. Disebut Al-Fatihah karena surat itu adalah pembuka. Karena surat ini adalah pembuka bagi surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ditempatkan sebagai urutan pertama dalam urutan surat-surat Al-Quran. Jadi yang pertama namanya Al-Fatihah. Kemudian yang kedua ada namanya Ummul Quran. Ummul Quran bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Disebut demikian karena surat ini merupakan induk Al-Quran, di mana pokok-pokok dan intisari Al-Quran sudah terangkum di dalamnya, yaitu pujian terhadap Allah, keyakinan terhadap hari pembalasan, tentang ibadah, akidah, hidayah, dan tipe-tipe manusia yang beruntung karena mendapat hidayah. Juga mereka yang dimurkai Allah dan mereka yang tersesat. Yang ketiga, Al-Fatihah juga disebut Sab'ul Al-Matsani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut demikian karena surat ini terdiri dari 7 ayat yang dibaca diulang-ulang dalam setiap rakaat sholat. Bisa dilihat di dalam surat Al-Hijr ayat 87. Kemudian yang keempat namanya Al-Asas, artinya dasar atau pondasi. Disebut demikian karena surat ini merupakan pondasi atau pijakan untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima disebut as-shalah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, yang artinya kami, Allah, membagi sholat atau Al-Fatihah antara kami dan hamba kami menjadi 2 bagian. Maksud sholat dalam hadis tersebut adalah Al-Fatihah. Jadi ada 5 Masih banyak
ayat nama-nama lain bagi Al-Fatihah. Di antaranya ada Al-Waqiyah yang artinya penjaga, Al-Kafiyah yang mencukupi, dan yang lainnya. Itulah nama-nama lain bagi surat Al-Fatihah, dan nama-nama itu semuanya berdasarkan penamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi Al-Fatihah itu namanya banyak, ya. Kita juga mengenal nama-nama lain dalam Quran yang satu surat itu namanya bisa dua. Misalnya surat At-Taubah disebut juga surat Al-Baro'ah, surat Al-Masad disebut juga An-Nasru itu ya. Jadi ada lagi surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ya, surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun. Nah itu. Tetapi kalau kita mempelajarinya, tentu yang terbanyak adalah nama bagi surat Al-Fatihah. Para jamaah sekalian, adapun urutan turun surat Al-Fatihah, sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi adalah 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq. Ya, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Sementara surat Al-Fatihah adalah surat kelima menurut urutan turun surat. Jadi tertib turun surat surat itu, yang pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Mudaththir, yang kelima Al-Fatihah. Itu dapat kita temui tertulis dalam kitab Tafsir Al-Hadis karya Muhammad Izzah Daruzah yang disusun sesuai dengan urutan turun Al-Quran. Tetapi dalam susunan Al-Quran ternyata Al-Fatihah ditulis sebagai surat pertama dan surat An-Nas sebagai surat yang terakhir. Ini tentu saja bukan semata-mata ijtihad dari para sahabat untuk menyusun urutan penulisan surat-surat Al-Quran, tetapi tentu saja atas dasar petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti, surat Al-Muzammil terdiri dari ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, dan ternyata digabung dalam satu surat. Hal ini tidak mungkin atas dasar ijtihad para sahabat belaka. Dengan demikian, surat Al-Fatihah termasuk kelompok surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Mekah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah diturunkan 2 kali, pertama di Mekah dan kedua kali di Madinah. Wallahu a'lam. Para jemaah sekalian, adapun keutamaan surat Al-Fatihah itu sebagai berikut. Dengan penempatan surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama dalam Al-Quran, itu sudah cukup menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Demikian pula dengan penamaan Al-Fatihah, yaitu surat pembuka. Di samping itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan dengan langsung bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Sa'id, ya, menurut hadis riwayat Imam Ahmad, ya, la'u alimannaka a'damu suratin fil Quran, yang artinya sungguh kami akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan surat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ya. Para jamaah sekalian,
telah sepakat di kalangan para ulama bahwa jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat, termasuk Bismillah sebagai ayat pertamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat 87. Qala Allahu Ta'ala walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal adim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Demikian juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Umul Quran asab'ul masani alati u'tituha. Artinya, Umul Quran adalah 7 ayat yang diulang-ulang yang telah diberikan kepadaku. Jadi dari kedua keterangan tersebut, Quran dan hadis menunjukkan bahwa jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, sekarang kita yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah ini, ya. Kita kalau mau sholat, ya, atau kita sedang sholat, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita disunahkan membaca ta'awudz atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas sedikit bagaimana kedudukan kalimat isti'adah itu. Isti'adah yaitu, sekali lagi, lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Isti'adah, kalimat perlindungan itu tidak termasuk ke dalam Al-Fatihah, juga tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Buktinya tidak terdapat tulisan isti'adah dalam Al-Quran. Kalau kita cari, ya, para jamaah sekalian, misalnya kita membaca tidak ada. Ada juga basmalah, ya, tapi ta'ud tidak ada. Nah, tetapi jika kita membaca Al-Quran atau lebih khusus surat Al-Fatihah, hendaklah dimulai dengan lafaz tersebut, yaitu berdasarkan perintah dalam Al-Quran. Kita sama-sama baca surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonirrajim, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ayat ini secara umum menunjukkan bahwa untuk membaca Al-Quran hendaklah dimulai dengan isti'adah, baik di luar atau di dalam sholat. Di dalam sholat, yaitu setelah selesai doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah, dan cukup 1 kali saja di rakaat pertama. Jadi rakaat kedua, rakaat ketiga, dan selanjutnya, yaitu tergantung berapa rakaat kita sholat, membaca isti'adah itu hanya 1 kali saja di rakaat pertama. Kita teruskan sedikit tentang kedudukan basmalah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kedudukan basmalah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, basmalah tidak termasuk Al-Fatihah dan tidak termasuk Al-Quran, tetapi hanya berfungsi sebagai pemisah antara surat dengan surat. Kedua, basmalah termasuk Al-Fatihah, juga termasuk surat-surat yang lainnya selain surat At-Taubah atau Baro'ah,
Ya, kita sudah tahu surat At-Taubah itu tidak ada di atasnya tulisan basmalah dan kita tidak boleh menambah-nambahnya. Kalau kita membaca sesudah ta'awud, kita langsung saja kepada ayatnya. Ketiga, basmalah termasuk Al-Fatihah, tetapi tidak termasuk surat-surat yang lainnya. Jadi hanya di Al-Fatihah saja basmalah termasuk ke dalam ayat. Adapun pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang menyatakan bahwa basmalah termasuk Al-Quran dan termasuk ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Mengingat satu, bukti penulisan basmalah di awal surat Al-Fatihah dan awal setiap surat. 2. Tidak ditulisnya basmalah di awal surat At-Taubah. Hal ini bukan semata-mata ijtihad para sahabat, tetapi karena memang resminya tidak ada. Ketiga, Nabi SAW memulai dengan basmalah dalam membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya seperti surat Al-Kautsar. Sedikit lagi tentang basmalah. Sekarang hukum membaca basmalah. Sebab berbeda pendapat para ulama tentang status basmalah, demikian pula mereka berbeda pendapat tentang membaca basmalah. Dalam hal ini terdapat 4 pendapat, yaitu 1. Basmalah tidak dibaca sama sekali, tidak dengan jahar atau keras, tidak juga dengan sir atau perlahan, dan membacanya dinilai bid'ah. Itu pendapat pertama. Yang kedua, basmalah dibaca dengan sir walau dalam bacaan yang keras seperti dalam sholat subuh. 3. Basmalah hanya dibaca di rakaat pertama saja dengan keras, sedang di rakaat berikutnya tidak dibaca sama sekali. Keempat, basmalah dibaca dengan jahar dalam sholat yang jahar dan dibaca sir di dalam sholat yang sir. Dari sekian banyak pendapat tentang basmalah, kami di sini yang paling kuat adalah kami berpendapat yang paling kuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu basmalah dibaca dengan jahar dalam sholat yang jahar dan dibaca sir dalam sholat yang sir. Kita lanjutkan para jamaah sekalian tentang kedudukan amin dan cara membacanya. Sebagaimana halnya isti'adah, lafaz amin juga tidak termasuk surat Al-Fatihah. Tetapi walaupun demikian, amin harus tetap dibaca di akhir surat Al-Fatihah karena telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, amin itu tidak ada ya di dalam Quran, coba ibu cari, tidak ada ya. Tetapi kalau kita habis membaca surat Al-Fatihah, amin itu tetap dibaca ya, walaupun kita sholat sendirian. Adapun dalam hal membacanya terdapat 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, amin dibaca setelah imam membaca amin, berarti amin imam dengan makmum tidak berbarengan. Yang kedua, amin dibaca berbarengan antara imam dan makmum, dan pendapat inilah yang paling kuat ya. Untuk kemudian kita ini bisa dibaca lagi ya, untuk lebih jelasnya kita membaca di tulisan-tulisan yang lain. Kalau diantaranya adalah tulisan di dalam buku ya, yang panjang lebar sudah diterangkan di kitab Al-Hidayah fil Masailah Fiqhiyah Al-Mutaradiyah karya Bapak Haji Aceng Zakaria ya, di jilid kedua halaman 115 ya. Perlu kita ketahui tentang cara membaca amin. Jadi ada 3. Yang pertama, membaca amin dibaca panjang
A-nya, alifnya dipanjangkan ya. Yang artinya itu adalah ya Allah, kabulkanlah doa kami. Itu sudah paham ya, seperti biasa kita dalam sholat, amin. Nah, ada lagi yang dibacanya alifnya itu pendek, amin, dibaca pendek, artinya yang dipercaya. Ya, seperti halnya Nabi SAW mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ada lagi membaca alifnya dipanjangkan ya, dan mimnya bersyadah, seperti amin, artinya yang bermaksud. Ya, di dalam Quran ada, dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ketika Allah berfirman, wala aminal baital haram, yang artinya ya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang menyengaja atau bermaksud mengunjungi Baitullah. Karena itu, para jamaah sekalian, perhatikan cara membaca dengan baik dan benar. Jadi yang benar yang pertama yaitu alifnya dipanjangkan ya, dan minnya juga dipanjangkan. Yang jadi arti bacanya seperti yang sudah biasa, amin. Jangan amin, jangan amin ya. Sekali lagi, amin. Jadi perhatikan cara membacanya. Kemudian kita akan sampai kepada cara membaca surat Al-Fatihah. Dalam membaca surat Al-Fatihah tentu saja dianjurkan dengan cara membaca seperti yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis Bukhari ya, disebutkan ya, an Qatadah qala suila anasu kaifa kanat qiraatu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala kanat madda summa qara'a bismillahirrahmanirrahim wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Artinya dari Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, Anas telah ditanya tentang bagaimana bacaan Nabi ya, tentang Al-Fatihah. Kemudian ia menjawab, bacaannya panjang. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ada lagi hadis yang kedua, an Ummi Salamata annaha su'ilat an qiraati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat kanat yaqta'u qiraatahu ayatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Rawahu Ahmad, Abu Dawud. Artinya dari Ummi Salamah, sesungguhnya ia telah ditanya tentang bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia menjawab adalah Nabi memutuskan bacaannya. Jadi yakto memutuskan bacaannya ayatan, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah dari dua hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi membaca Al-Fatihah dengan santai, satu ayat. Maksudnya berhenti di setiap akhir ayat, tidak diwasolkan atau disambungkan. Ada yang kan langsung seperti yang biasa dilakukan oleh orang banyak dalam mengimami sholat tarawih. Ya. Kemudian kita harus paham pula ada sebuah hadis yang menyatakan di mana seseorang jika membaca sampai di akhir ayat Allah langsung menjawabnya. Adapun hadisnya sebagai berikut. Qala Allahu ta'ala azza wa jalla
qasamtu sholata wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'ala fa idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi fa idza qala arrahmanir rahim qala asna alayya abdi fa idza qala maliki yaumiddin qala majadani abdi wa qala maratan fawaddo ilayya abdi. Saya ulangi, fawaddo ilayya abdi wa idza qala iya kana budu wa iya kana stain qala hada baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala wa faida qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala hada li abdi wali abdi ma sa'ala. Rawahul Muslim dan Ahmad. Ya, ini adalah hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya Allah berfirman dalam hadis qudsi, kami membagi salat atau Al-Fatihah antara kami dan antara hambaku menjadi 2 bagian, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim, Allah menjawab hambaku telah menyanjungku. Jika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab hambaku telah mengagungkanku. Atau Allah menjawab hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika seorang hamba mengucapkan iya kana budu wa iya kana stain, Allah menjawab ini antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Dan jika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab ini permohonan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Para jamaah sekalian, hadis tersebut di atas memberikan pesan dan kesan bahwa Allah langsung berdialog dengan hambanya yang sedang sholat. Allah langsung menjawab di akhir setiap ayat. Karena itu, bagaimana mungkin Allah menjawab hambanya jika bacaan Al-Fatihahnya sekaligus ditamatkan dan tidak berhenti di akhir setiap ayat. Bahkan kalau kita tidak mengerti bacaannya, ya mau bagaimana disebut dialog, ya dialog. Barangkali Allah mengatakan, kalian itu membaca apa gitu ya. Nah, karena itu kita harus memperbaiki bacaan kita dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kita harus mengerti isinya itu apa, kandungannya itu kemana ya maksudnya, dan membacanya itu mengikuti teladan Nabi, yaitu yaqta'u ayatan ya. Jadi kan salah satu fungsi sholat itu adalah munajat, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau kita berdialog, tentu saja apa yang kita dialogkan itu harus kita mengerti ya. Nah, kan di dalam hal yang sudah populer, kalau kita ingin berdialog dengan Allah, lakukan di dalam salat ya. Karena itu harus mengerti, kalau kita ingin Allah yang berdialog kepada kita baca Qur'annya ya. Nah, para jamaah sekalian, dengan demikian sekali lagi kita harus mengerti di dalam cara membaca ya, kemudian mengerti artinya, tentu saja memahami kemana arahnya ya, tentang
ayat-ayat atau surat-surat yang di dalam Al-Quran ini, gitu ya, supaya tercapai apa yang disebut ya dalam fungsi sholat, yaitu dialog kepada Allah. Dengan demikian saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Ya, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah di lain kali kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini, dan semoga Allah cepat mengangkat pandemi ini dari kita semua dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasyai'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.